Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cantika Bunga dari kelas 12 MIPA 4, absen nomor 8. Pada video kali ini saya akan melengkapi nilai ujian praktikum kimia yang berjudul pengujian daya hantar listrik melalui larutan. Tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama untuk mengidentifikasi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Yang kedua, mengetahui perbedaan antara larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Yang ketiga adalah untuk menguji daya hantar listrik melalui larutan. Landasan teorinya adalah sebagai berikut. Larutan adalah campuran homogen antara dua zat atau lebih yang saling melarutkan. Dan masing-masing zat penyusunan ini tidak dapat dibedakan lagi karena sudah menyatu atau sudah tercampur. Zat yang jumlahnya lebih sedikit disebut juga sebagai zat terlarut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak biasanya disebut pelarut. Sebagai contoh, apabila air dilarutkan dengan garam, berarti si air ini sebagai pelarut dan si garam ini sebagai yang terlarut. Jadi disebut larutan garam. Lalu larutan lagi dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang memiliki partikel ion sehingga dia dapat menghantarkan listrik. Larutan ini juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Lalu larutan non-elektrolit itu sebaliknya, dia tidak memiliki partikel ion sehingga dia tidak bisa menghantarkan listrik. Lalu alat yang dibutuhkan adalah kabel listrik, lakban, lampu, adaptor, speed buaya, test lead multimeter, dan gunting. Lalu bahan-bahan yang diperlukan adalah air mineral, cuka, garam, soda kue, dan gula. Lalu langkah pertama itu adalah sesudah menyiapkan alat-alatnya, kita rangkai dulu sedemikian rupa dan jadi ini di lampunya di depan. Di sini saya pakai adaptor karena di rumah nggak ada baterai 9 volt dan pakai test clip ini sebagai ganti paku. Di sini pertama-tama saya akan mencoba mencelupkan ke larutan gula dulu. Lampunya nggak nyala dan nggak ada gelembung. Oke. Lalu habis ke gula kita lap dulu dan masukin ke larutan soda kue. Dia bergelembung banyak, tapi lampunya nggak nyala. Lalu setelah ke larutan soda kue kita ke larutan garam. Bergelembung banyak dan lampunya nyala. Lalu lap lagi dan masukkan ke larutan cuka. Lampunya tidak menyala tapi banyak gelembung. Lalu yang terakhir ke larutan ke air. Tidak bereaksi apa-apa, nggak ada gelembung dan lampunya nggak nyala. Dari pengamatan yang saya dapat di sini adalah gula dan air mineral tidak menyebabkan reaksi apa-apa. Dan di sini larutan soda kue menyebabkan reaksi gelembung yang banyak tapi lampu tidak hidup. Lalu ada di sini garam menyebabkan reaksi lampu nyala dan gelembung banyak. Dan yang terakhir cuka di sini menyebabkan reaksi gelembung banyak tetapi lampu tidak nyala. Analisis data setelah melakukan percobaan. Pertanyaan pertama, ditinjau dari daya hantar listriknya larutan dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Pertanyaan kedua, apakah ciri yang membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit? Perbedaan yang signifikan dari percobaan yang kita dapat adalah larutan elektrolit menyebabkan lampu menyala dan menyebabkan banyak gelembung. Begitu juga sebaliknya, larutan non-elektrolit tidak menyebabkan lampu menyala dan tidak menyebabkan banyak gelembung. Lalu pertanyaan ketiga, kenapa larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik? Karena larutan elektrolit itu mengandung partikel ion yang menyebabkan ia dapat mengalami reaksi ionisasi dan terdapat partikel ion yang dapat bertambah atau berkurang. Lalu pertanyaan yang keempat, tuliskan reaksi ionisasi dari larutan yang pertama, larutan garam atau NaCl. Bereaksi menjadi Na+ ditambah Cl-. Yang kedua, NaHCO3 bereaksi menjadi Na+ ditambah H2CO3. Yang ketiga itu CH3COOH bereaksi menjadi H+ ditambah CH3OOO-. Yang keempat, H2SO4 bereaksi menjadi 2H+ ditambah SO4-. Lalu yang terakhir, yang kelima, HCl bereaksi menjadi H+ ditambah Cl-. Lalu pertanyaan yang kelima, larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Jelaskan atau berikan contohnya. Yang pertama, senyawa ion yaitu senyawa yang terbentuk dari logam dan non-logam yang berikatan ion. Senyawa ion dapat menghantarkan listrik karena ion-ion dapat bergerak bebas. Contohnya NaCl menjadi Na+ ditambah Cl-. Lalu yang kedua, senyawa kovalen polar yaitu senyawa yang terbentuk dari non-logam dan non-logam yang berikatan kovalen. Hanya dalam bentuk larutan yang dapat menghantarkan listrik karena
molekul-molekulnya dapat terhidrolisis menjadi ion-ion yang dapat bergerak bebas. Contohnya HCl menjadi H+ ditambah Cl-. Lalu kesimpulan, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan percobaan yang dilakukan. Yang saya lakukan adalah larutan berdasarkan daya hantar listriknya dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan listrik dan menyebabkan lampu menyala dan banyak gelembung karena mengandung partikel-partikel ion yang bergerak bebas dan terionisasi, dan dapat partikel-partikel itu dapat bertambah dan berkurang. Lalu larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak menghantarkan listrik atau menyebabkan gelembung udara karena dia tidak memiliki partikel-partikel ion. Terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.